Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini aku lagi ada di Museum Dirgantara yang daerahnya itu di sekitar Banguntapan. Kalau misalkan dari pesantren itu hanya menempuh 15-20 menit. Nah, di sini tuh banyak banget dari sejarah angkatan udara dan macam-macam akan kita jelajahi hari ini juga. Jadi, ikutin kita terus. Selanjutnya kita masuk di ruangan yang penuh dengan tokoh-tokoh hebat. Mereka ini merupakan kapten pesawat tempur yang handal di zamannya. Nah, dari sekian banyak kapten yang terpampang di sini, ada 3 tokoh yang aku highlight karena dipakai sebagai nama bandara sehingga cukup familiar. Yang pertama ada Adi Sumarno, Halim Perdana Kusuma, dan ada Adi Sucipto. Kalau kalian engah, Adi Sucipto ini adalah nama bandara yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Nah teman-teman, di Museum Dirgantara ini tuh sangat-sangat lengkap dari sejarah TNI udaranya, angkatan udaranya, dan berbagai macam tokoh-tokohnya serta strukturalnya. Nah, di sini juga ada berbagai macam seragam-seragam yang mungkin dipakai untuk dinas di angkatan udara. Menarik ya? Nah teman-teman, kita lagi ada di garasi pesawat. Nah di sini itu banyak banget pesawat, dari mulai pesawat tempur dan pesawat angkutan lainnya. Nah di sini itu yang menarik perhatian aku ada di salah satu pesawat di sini yang di sebelah aku. Nah ini pesawatnya besar banget teman-teman, C-47 Dakota. Nah di situ kenapa menarik perhatianku? Karena pesawatnya itu besar banget teman-teman. Dan sejarahnya pesawat ini dulunya itu untuk penerobosan blokade Belanda di tahun 1947. Nah teman-teman, bagi yang udah pernah kesini, kira-kira pesawat mana yang kalian suka? Yang sudah perjalanan kita hari ini di Museum Dirgantara, aku rekomendasikan kalian untuk penyuka sejarah itu bisa banget datang ke sini karena di sini benar-benar membuka wawasan kalian serta pengetahuan kalian bagaimana sih Dirgantara yang ada di Indonesia. Dan selain juga insya Allah kita akan ngadain podcast alumni bersama Bu Fiska dan Bu Eka. Nah, mereka itu merupakan alumni kita yang kedua dari aspek perawatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Surga Podcast bersama aku Olga dan kita dan tamu kita dari alumni juga. Nah beliau ini merupakan salah satu alumni dari Stika Surya Global. Nah mungkin boleh perkenalkan diri Bu. Iya, silakan. Perkenalkan, saya Eka Suryamingtyas, salah satu alumni dari Stika Surya Global. Kami masuk tahun 2004 dan lulus tahun 2008 dari program studi S1 Keperawatan. Asal saya dari Kabupaten Jember, Jawa Timur. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vika Indah Prasetya dan saya sama dengan rekan saya alumni dari Stika Surya Global angkatan tahun 2004 dan juga lulusnya tahun 2008. Dan alhamdulillah kami juga sama-sama dari Kabupaten Jember, Jawa Timur. Oh, berarti sedomisili ya Bu? Ya, kami sedomisili. Jadi tempat bekerjanya pun alhamdulillah dari tahun 2009 sampai sekarang kami juga masih sama-sama. Berarti ini sebelumnya itu teman satu SMA kah atau gimana? Karena kok tiba-tiba bareng di sini, terus kerjanya pun bareng. Kalau SMA kami tidak sama ya. Kebetulan saya dari SMA 3 Jember. Kemudian kalau
Ya, kalau Bu Eka dari SMA 5 Jember. Cuman karena kami sama-sama dari Kabupaten Jember yang tahun 2004 kami sama-sama merantau ya ke Jogja untuk kuliah di Stikes Surya Global dengan cita-cita memang kami ingin jadi seorang perawat, dan dari situ kami bertemu. Dan akhirnya kita baru sadar nih ternyata kita satu kampus gitu ya, satu kampus yang sama-sama dari Kabupaten Jember. Saya di kelas AKP, jadi saya juga prodi keperawatan, kelas saya di AKP, kemudian kalau rekan saya ini di kelas BKP. Oh berarti ketemunya itu karena di Stikes Surya Global ya? Ya justru karena ketemunya di Stikes Surya Global. Sampai saat ini juga sampai masih. saat ini. Berarti bestie banget ya Bu? Iya, bestie banget. Iya. Oke, nah ini kan Bu Vika dan Bu Eka itu awal ya, alumni awal sini. Kenapa bisa memilih untuk berkuliah di Stikes Surya Global? Kan banyak ya Bu. Mungkin dari dulu PTS tuh banyak banget di sini kan. PTS banyak Mbak, cuman saya memilih Stikes Surya Global karena dulu memang saya lihat ada yang pertama ada asrama, ada pondok pesantrennya, tapi saya tidak tinggal di asrama memang, tapi paling tidak dari situ adalah salah satu figur dari kampus yang mana ini nanti diatur nih mulai dari kehidupan sehari-harinya sampai perkuliahannya, sholat jamaah dan lain sebagainya, itu makanya. Kemudian yang kedua saya tertarik memang pengen ke Jogja, hidup di Jogja itu bagaimana sih dengan image Jogja yang sangat sederhana, harga kos hidupnya juga nggak terlalu mahal, tidak seperti di kota-kota besar, kota-kota pelajar yang lainnya ya. Itu sih kalau saya dulu ingin main-main tapi sambil cari pengalaman, menuntut ilmu, itu kalau alasan saya. Kalau untuk Bu Vika? Kalau untuk saya dari awal karena memang cita-cita memang jadi perawat ya, dan kebetulan saat itu saya inginnya kuliah itu perawat yang langsung S1, dan sempat ada ini ya informasi tentang Stikes Surya Global yang memang di situ juga ada pesantrennya. Tentu ini jadi keunggulan bagi seorang keluarga ya, ayah ibu saya yang inginnya ketika anaknya sekolah itu juga sambil ada di pesantren, dan kebetulan alhamdulillah saya juga tinggal di pesantren selama 4 tahun. Jadi saya murni dari pertama masuk di Stikes Surya Global sampai saya wisuda saya tinggalnya di pesantren, dan ternyata memang luar biasa pendidikan di Stikes Surya Global itu tidak hanya secara akademis tapi juga secara spiritual kami betul-betul dibimbing, sehingga meskipun saya jauh dari orang tua, di situ saya merasa punya keluarga yang cukup erat karena betul-betul didikan dari pesantren tersebut bisa saya dapatkan. Dan selain itu juga memang biayanya terjangkau. Jadi Stikes Surya Global ini dengan segala kelebihannya biayanya terjangkau bagi kami yang memang anak perantauan dari Jawa Timur ya. Itu di saat tahun 2004 itu kami benar-benar merasakan bahwa menjadi seorang perawat ternyata bisa dengan biaya yang cukup terjangkau di Stikes Surya Global gitu. Terus tadi kan Bu Vika itu kayak 4 tahun di asrama ya. Nah, kira-kira ada satu kejadian yang masih berkesan untuk diingat, atau mungkin yang yang berbekas di di otak ya. Di ingatan saya gitu. Iya. Mungkin kalau selama saya di Jogja yang paling berkesan itu ada kejadian yang menyedihkan ya, ketika ada terjadi gempa. Jadi pada saat tahun 2006 itu ada gempa yang luar biasa untuk di Jogja, dan saat itu kegiatan kami di pesantren adalah setelah sholat subuh, karena kami ada kegiatan mengaji pagi kemudian belajar, jadi memang kondisi itu betul-betul kami sedang menggunakan mukenah gitu ya. Terus ada kejadian gempa, dan itu yang betul-betul mengingatkan ya sampai sekarang. Dan alhamdulillah kami semua selamat. Jadi luar biasa, ternyata berkahnya tinggal di pesantren juga Allah masih melindungi kita semua. Tidak ada yang jadi korban gitu ya, justru kami semuanya selamat pada saat itu.
Tapi memang dahsyat banget ya Bu. Ya, itu dahsyat banget. Dan posisi kami kan memang karena di pesantren jauh dari orang tua, kita tidak tahu mau lari kemana gitu. Dan namun luar biasanya adalah ustadahnya yang ada di pondok itu betul-betul merangkul kami. Jadi menjaga keselamatan kami waktu itu. Gitu ya. Oke. Sangat, ya sih benar-benar sangat-sangat berkesan ya Bu. Kalau untuk Bu Eka sendiri, mungkin selama 4 tahun kuliah ada pengalaman apa yang bisa di-sharing di sini? Pengalaman apa ya? Sebetulnya ya tidak buruk, cuman cukup memotivasi saya lah. Ketika di awal-awal saya datang ke Jogja, saya mencari tempat, dulu kan tempatnya di Gambiran, nah, kan nggak kelihatan, nggak seperti sekarang. Stiker Surya Global udah besar dan semakin berkembang ya. Kalau dulu kan kampusnya masih sederhana sekali ya. Di situ saya merasa teman-teman saya yang lain menyamakan dengan perguruan tinggi lain yang notabene sudah besar, terlihat dan sudah punya nama lah ya. Tapi di situ saya melihat ada sesuatu yang memang beda di Stiker Surya Global ini, yaitu tadi yang saya sampaikan dengan suasana yang islami, dengan suasana pondok pesantren dan sebagainya itu. Jadi saya bisa menjawab, oh kampusnya di mana? Di Stiker Surya Global. Yang mana? Nah itu semakin saya bisa menjelaskan dengan adanya pertanyaan seperti itu. Itu saja sih kalau kesan yang selama ini memotivasi saya dan alhamdulillah saya dan Bu Vika ini bisa lulus tepat waktu 4 tahun ketika itu di prodi S1 keperawatan. Itu sih Mbak. Oh gitu, oke. Oh kalau boleh saya tahu untuk akhir-akhir ini kesibukannya Bu Vika dan Bu Eka apa ya? Mungkin bisa di-sharing kesibukannya. Kalau saya sehari-hari sebagai dosen di salah satu perguruan tinggi Stikes Bakti Al-Qadiri Jember, dan selain dosen tetap saya juga sebagai pengelola, yaitu sebagai wakil kepala 1 di bidang akademik di Stikes Bakti Al-Qadiri. Dan Bu Eka? Iya, makasih. Jadi hampir sama ya dengan Bu Eka kesibukannya, karena kami juga aktivitasnya nggak jauh berbeda ya, di dunia pendidikan juga. Kami merasa mencintai sekali dengan pekerjaan yang memang berangkatnya kami dari alumni dari Stiker Surya Global. Saya juga dosen di S1 keperawatan, kemudian saya juga ada struktural ya, mengelola juga di perguruan tinggi Stikes Bakti Al-Qadiri, dan alhamdulillah sekarang sama Bu Eka ini. Dan saya di saat ini jadi ketua Stikes di Stikes Bakti Al-Qadiri. Kemudian mungkin karena ada jiwa kami sebagai seorang perawat ini masih terus ada, meskipun kami ada di pendidikan, kita tidak bekerja di rumah sakit, tapi kami juga tetap memperhatikan profesionalitas kami sendiri gitu ya sebagai seorang perawat. Jadi ini sedikit saya ceritakan tambahan untuk memotivasi ya, untuk memotivasi adik-adik. Jadi selain saya juga di dosen, kemudian juga di ketua Stikes, saya juga ada praktek mandiri. Jadi saya juga buka praktek mandiri di rumah sebagai wujud ya, ini adalah hasil dari saya dulu kuliah di Stiker Surya Global. Sama halnya dengan rekan saya ini juga punya klinik kecantikan. Jadi kita tetap melaksanakan tugas-tugas kita yang dulunya kita cita-citanya pengen jadi perawat gitu ya. Jadi ya itu tetap kita lakukan sampai sekarang, meskipun nggak di rumah sakit. Jadi kita buka praktek sendiri di rumah. Ya. Berarti itu untuk sekarang kesibukannya Bu Vika dan Bu Eka itu pengurus Stikes Bakti Al-Qadiri Jember, terus dosen juga dan buka praktek juga. Nah itu betul. Untuk memanage waktunya itu gimana ya Bu? Karena kayaknya kalau saya lihat kok sibuk banget. Mungkin bisa di sharing untuk adik-adik. Untuk memanage waktu sih sebetulnya ya hampir sama sih Mbak. Jadi seperti aktivitas pada umumnya ya, kita hanya kita tetap fokusnya saat ini karena memang kami di Stikes ya tetap itu fokus. Tapi menjadi jati diri perawat ini kan ya memang itu ada di diri kami sejak dulu. Jadi ya kita pagi itu kita fokus untuk ke pasien dulu, kemudian setelah itu kita baru berangkat kerja untuk di struktural gitu, dan juga mengajar. Kemudian nanti pulang ya
seperti biasa. Setelah itu nanti sore atau malam gitu baru kita buka praktek. Kalau Bu Eka ini mungkin gimana Bu Eka? Mungkin ada yang beda. Iya, sama sih. Oh, sama. Pada dasarnya sama. Cuman dulu sebelum buka di rumah, sebelum buka untuk rumah cantik itu, saya bilang rumah cantik ya Mbak, kan nggak mungkin bapak-bapak yang datang ya. Jadi rumah cantik aja. Jadi sebelumnya itu saya sempat berpikir bisa nggak ya bagi waktunya. Itu kan, tapi ternyata setelah saya jalani, bisa saja sebetulnya, yaitu dengan cara ya sesuai perannya. Kalau pagi hari saya di Stikes sebagai pengajar dan pengelola, kemudian setelah pulang setelah sebentar jika ada yang membutuhkan ya saya buka gitu. Jadi tidak terlalu yang monoton setiap hari jam sekian sampai jam sekian. Kalau saya begitu karena memang bukan prioritas untuk ke askepnya sendiri ya. Itu sih Mbak. Berarti kalau untuk Bu Eka tuh lebih fleksibel ya? Ya. Terus kalau untuk keluarganya gimana Bu? Mungkin ada jadwal-jadwalnya kah atau khusus weekend aja atau gimana Bu? Kalau saya berdua sama suami karena anak ada di pondok. Iya, Okay. jadi sangat fleksibel sekali karena suami pulangnya juga jam 5 sore, setengah 6 gitu. Jadi nggak terlalu bagaimana. Intinya saling support aja. Iya. Kalau untuk Bu Vika gimana Bu? Ya hampir sama sih ya dengan Bu Eka. Jadi kebetulan kalau saya tinggalnya juga ada orang tua, jadi masih ada orang tua yang membantu untuk menghandle juga untuk kegiatan aktivitas anak-anak saya. Jadi semuanya masih bisa terkondisi lah sampai saat ini. Karena kan biasanya mungkin rewel atau gimana gitu nanti malah berantakan semua. Ya kalau rewel pasti ya namanya anak-anak. Tapi kan ini proses ya. Jadi harapannya adalah dengan kita itu aktif, kita maksimalkan dari sisi waktu kita manajemen betul, tapi kita juga bisa optimal di masing-masing kegiatan, baik itu saya sebagai dosen struktural atau ketika saya buka praktek. Dari situ kan harapannya adalah anak-anak itu biar bisa melihat ya bahwa untuk mencapai sesuatu itu harus bekerja keras, harus bersungguh-sungguh, juga diiringi dengan doa. Nah harapannya di situ ada pembelajaran. Jadi rewel tidak apa-apa, tapi di situ ada pembelajarannya. Iya, karena setahu saya juga anak-anak tuh kayak pintar merekam ya. Ya betul. Jadi betul. ya memang terkadang harus kayak gitu sih. Iya. Tapi tetaplah Mbak, nanti untuk hari-hari tertentu kita tetap kosongkan ya. Jadi kayak hari Minggu atau Sabtu itu kadang saya sudah tidak menerima. Kadang cuma ngajar untuk yang ini ya Bu ya, yang Proksus ya. Nah itu biasanya di Sabtu sore gitu. Tapi setelah itu untuk libur hari Minggu itu betul-betul kita nonaktif dulu lah dari kegiatan gitu ya. Oh, tapi itu kalau untuk jadwal yang tadi memang hari Sabtu atau? Ya kebetulan kalau saya hari Sabtu sih. Jadi ada permintaan mengajar untuk kelas RPL ya, karena kami juga di Stikes Bakti Al-Qadiri sekarang juga ada kelas untuk program khusus. Jadi untuk perawat-perawat yang sudah bekerja, dan di situ biasanya kita ngajarnya di hari weekend ya. Gitu. Oh memang jadwalnya weekend ya. Mungkin untuk podcast hari ini itu aja. Tapi sebelum aku menutup podcast hari ini, mungkin dari Bu Vika dan Bu Eka bisa ada sedikit closing statement atau motivasi untuk adik-adik semuanya. Gitu. Mungkin dari Bu Vika dulu, silakan. Ini untuk adik-adik ya, untuk adik-adik mahasiswa atau mungkin juga untuk calon mahasiswa di Stikes Surya Global. Ini karena saya juga alumni dari Stikes Surya Global, saya merasakan betul bagaimana menempuh kuliah di Stikes Surya Global. Jadi motivasi untuk kalian semuanya, jangan pernah menyerah untuk sesuatu hal yang belum kita capai, dan harus terus bersungguh-sungguh. Mau kuliah dimanapun gitu ya, kalau kita itu betul-betul bersungguh-sungguh, itu pasti akan berhasil dan akan mencapai apa yang kita harapkan. Dan dari situ nanti kita akan merasakan bahwasannya ketika kuliah yang perlu ditekankan adalah proses di dalamnya. Jadi
Salah satunya dengan Stikers Surya Global ini betul-betul bisa menjadi pilihan karena proses yang ada di dalamnya tidak hanya mendidik secara akademis, non-akademis, tapi juga secara spiritual, dan hal ini penting sekali. Jadi ketika saya bekerja sekarang pun saya merasakan betul bagaimana yang sudah diberikan oleh Stikers Surya Global kepada kami, kepada saya, sehingga hal ini yang menjadi landasan atau menjadi pegangan sampai hari ini saya bisa bekerja. Itu saja. Jadi nggak usah minder, harus terus yakin gitu ya, dimanapun kita sekarang berada itu insya Allah semuanya itu akan ditolong sama Allah. Yang penting kita di situ harus bersungguh-sungguh. Iya, betul. Itu saja sih dari saya. Mungkin Bu Eva. Dari Bu Eva, silakan. Kalau dari saya, adik-adik semuanya terus semangat. Kalian sudah masuk ke tangga itu sekarang sudah kalian tapaki ya. Sekarang kalian ada di tangga jadi mahasiswa, dan nikmati masa-masa itu dengan sungguh-sungguh, karena nanti ketika sukses kalian akan mengingat ya, dulu saya pernah ada di tangga yang di bawah, sekarang saya ada di tangga di atas nih. Jadi orang sukses memang harus mau seperti itu. Kalau nggak seperti itu ya tidak akan tahu ya proses menuju tangga-tangga yang berikutnya. Betul. Jadi tidak usah khawatir tentang masa depan, karena semua jika kita saat ini berproses dengan baik pasti hasilnya juga akan baik. Itu saja. Ya, memang dari motivasinya Bu Fika dan Bu Eva tuh ya betul sih, maksudnya kita dalam hidup ini ya harus terus belajar ya Bu ya, maksudnya walaupun kita udah di sini kayak ya kita jangan berhenti untuk belajar, berproses ya kan, dan ya teman-teman jangan minder juga. Enggak karena ya sebenarnya balik lagi ke kita ya Bu, maksudnya prosesnya yang kita jalani itu gimana untuk ke masa depan, dan jangan khawatir juga betul sama masa depan. Mungkin podcast hari ini kita sudahi. Terima kasih Bu Fika, Bu Eka sudah datang ke Surga Podcast. Makasih sudah mengundang kita. Iya. Iya. Oke, baik teman-teman, mungkin podcast hari ini kita sudahi dulu. Terima kasih yang sudah menyempatkan untuk menonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.